Di era digital, anak-anak lebih antusias ketika bermain menggunakan handphone. Namun, antusiasme itu hilang ketika anak-anak belajar. Terutama ketika materi IPAS, belajar tentang sejarah, anak-anak cenderung bosan karena materi sejarah dianggap terlalu banyak. Mari ubah semangat bermain itu jadi semangat untuk belajar. Dengan cara merdeka, mencermati, diskusi, eksplorasi nilai, kreasi, dan aksi. Dengan game map, jejak, jelajah sejarah kemerdekaan Indonesia berkolaborasi dengan papan Canva. Inovasi ini tidak hanya informatif, tetapi juga imajinatif. Anak-anak belajar, bermain, berpikir kritis, berkreasi, dan memahami nilai perjuangan secara mendalam untuk diterapkan di masa kini. Papa dan Puro, hawanya adem. Cakep. Oke, tak sengaja bertemu Mas Yaka. Cakep. Izinkan Bu Muti mengucapkan salam yang menjawab semoga mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa, mantap. Oke. Berdoa kan? Berdoa dari mana? Pada pertemuan sebelumnya, Muti dan anak-anak sudah melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba anak-anak, bulan ini bulan apa ya? Pada awal bulan Oktober, di tanggal 1 Oktober kemarin, anak-anak mengikuti atau melaksanakan upacara. Kenapa kita melaksanakan upacara di tanggal 1 kemarin? Ada yang ingat? Upacara apa yuk? Oke, benar tidak nak? Oke, anak-anak, apakah peristiwa itu penting? Nah, terkait peristiwa-peristiwa penting yang ada di Indonesia, ini ada suatu peristiwa yang tak kalah penting bagi bangsa Indonesia. Coba, peristiwa apakah ini, ada yang tahu nak? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, good. Tepuk tangan untuk Mas Atta. Karena peristiwa ini penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa sih peristiwa proklamasi kemerdekaan itu penting? Karena pada hari itulah Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mantap, benar. Bayangkan jika peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terjadi. Wah, good, benar apa yang dikatakan Mas Bagas. Kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak pernah terjadi, maka saat ini belum tentu kita bisa belajar bersama. Iya enggak? Bisa jadi kita masih sengsara terkait peristiwa ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita sejarah penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu dengan game map jejak jelajah sejarah kemerdekaan Indonesia, murid dapat menganalisis nilai perjuangan pada peristiwa menjelang kemerdekaan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di zaman sekarang. Jadi nanti harapannya anak-anak bisa menganalisis nilai perjuangannya dari cerita atau peristiwa tentang kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan kolaborasi di papan Canva, murid dapat membuat peta informasi tentang peristiwa menjelang kemerdekaan serta nilai-nilai perjuangannya. Jadi harapannya nanti di pembelajaran kita ini kamu dapat membuat peta informasi terkait dengan peristiwa menjelang kemerdekaan. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang keberapa nak? 3, yaitu murid dapat mempresentasikan dari peta informasi yang anak-anak sudah buat. Jadi pembelajaran kita hari ini memiliki berapa tujuan nak? 3. Supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan baik, kesepakatan kelas kita yang ada di tempel di depan itu dapat kita laksanakan, diterapkan di kegiatan pembelajaran ini. Paham? Are you ready? Ready. Good. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, pasti paham. Oke, sudah semangat? Sudah. Hari ini kita akan belajar menggunakan permainan. Senang nggak? Senang. Oke, nah kita akan bermain menggunakan permainan game map.
ya, yang dinamakan Jejak Indonesia, Jelajah Sejarah Kemerdekaan. Nah, sebelum bermain, Bu Muti akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok ini Bu Muti bagi berdasarkan hasil asesmen awal kemarin dengan harapan nanti anak-anak bisa berkolaborasi, saling membantu dan tutor sebaya. Untuk kelompok pertama nanti ada Mas Elino, Mas Jaka sama Mbak yang disesuaikan tugasnya mungkin supaya anak-anak bisa bekerja dalam kelompok. Yuk, tadi mau di mana? Ini bebas. Setiap kelompok silakan pikirkan nama kelompok kalian dengan nama salah satu pahlawan yang ada di Indonesia. Namanya Mas Satria? Insinyur Soekarno. Oh, mantap. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Oke. Nah, sekarang Bu Muti minta perwakilan kelompok untuk mengambil laptop sebagai alat permainan kita hari ini. Silakan. Jangan lupa dibawa chargernya, mousepadnya dan mouse-nya. Kemudian akan berikan anak-anak bekerja. Mohon dicermati karena petunjuk permainan dan apa yang harus anak-anak lakukan ada di dalam lembar kerja. Ini untuk kelompok Insinyur Soekarno. Coba dicermati. Dibaca di situ ada petunjuknya. Anak-anak sudah paham semua? Nah, sekarang silakan anak-anak boleh mulai bermain. Selamat datang. Ini boleh bergantian kan bertiga atau satu kelompok nanti dengan klipnya permainannya silakan boleh bergantian. Sejauh kemudian tugas bisa PPKI dan PPKI. Dua kota Hiroshima dan Nagasaki. Kuisnya dikerjakan bareng ya, coba dibaca semua baca. Jawabannya didiskusikan bersama. Bicara iki sih. Kalau yang soal lagi. Butuh izin loh. Tapi juga melalui surat merah berkorban bikin dibaca yang teliti loh ya. jadi dewe gawe informasi ya. Oke, sekarang Bu Muti minta perwakilan kelompok mengambil nomor undiannya, topik undiannya maaf. Mas, kelompoknya Mas Arya mendapatkan topik 1 latar belakang peristiwa menjelang kemerdekaan. Materinya tentang Penyusunan naskah proklamasi. Oke. Kelompoknya Mas Atta mendapat topik terakhir, topik ke-4 tentang apa? Cara mempertahankan kemerdekaan daerah Nah, sekarang buatlah rancangannya di lembar kerja yang sudah Bu Muti tadi berikan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, ya dibuat dengan topiknya masing-masing, peta informasi. Judul topiknya tadi apa? Ya, oke, juga akan memantau perkembangan kalian dalam melaksanakan atau membuat peta informasi. Kowe nganu nulis. Ora, kowe nulis apa ya? Kowe golek judul. Mana tahu? Iki mbak cilik no. Nah, sepan dulu. Kayak kan dhuwur. Panas. Ono panas. Sekarang silakan Bu Muti beri waktu 3 menit ya untuk berdiskusi, mempersiapkan diri, presentasikan hasil peta informasi sesuai topik masing-masing. Aku suka banget. Aku sekolah tahun. Jadi aku ngomong bicarakan. Nilai perjuangan yang dapat diambil dari latar belakang peristiwa menjelang kemerdekaan adalah persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air. Nilai perjuangan yang dapat dari peristiwa menjelang adalah berani dan Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Jangan mempertahankan kemerdekaan di era modern. Nilai-nilai perjuangannya yang tadi kita dapatkan juga sebenarnya banyak ya nak. Tadi ada nilai apa nak? Persatuan. Terus nilai apa lagi? Persatuan. Terus apa tadi Mas ya? Cinta tanah air. Apa lagi? Apa nak? Pantang menyerah. Oke. Apa gotong royongnya tidak? Iya. Nah ternyata nilai-nilai perjuangan itu bisa kita terapkan untuk mempertahankan kemerdekaan
kemudian nah ini luar biasa. Ini nanti akan Bu Muti kirim di grup anak-anak ya. Nanti di rumah tolong digunakan kembali untuk apa nak? Belajar. Nah, hasil karya kalian akan Bu Muti unggah di rumah pendidikan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekarang saatnya kita refleksi pembelajaran menggunakan Padlet. Siapkan perangkat handphone kalian dan scan barcode di depan. Wah, sangat sulit. Sampai pada duraiku. Anak-anak hari ini tuh sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai perjuangan loh nak. Kamu belajar bersama, berdiskusi, walaupun materinya sulit, tadi disampaikan walaupun materinya sulit, tapi tetap berjuang piye caranya gitu loh, biar anak-anak bisa. Nah, manfaat anak-anak belajar hari ini materi peristiwa menjelang kemerdekaan supaya anak-anak tidak melupakan sejarah bangsa kita, dan yang tak kalah penting supaya anak-anak bisa menerapkan atau mengimplementasikan nilai perjuangan para pahlawan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Permainan ini namanya permainan pasti ada yang menjadi pemenang, ya enggak? Nah, Bu Muti akan mengumumkan 3 nominasi atau 3 penghargaan. Nah, bagi kelompok yang pertama, kelompok pejuang inspiratif, desain kreatif terbaik, dan presenter terbaik. Kira-kira siapa ya? Dengan nominasi penghargaan yang menang tadi, silakan sekarang ambil bintangnya, tempelkan di papan bintang kelasnya. Yuk, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bu Muti ingin anak-anak melakukan asesmen atau merefleksi diri kalian masing-masing. Anak akan mendapatkan kuesioner refleksi sikap. Nanti tolong diisi sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai kondisi anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang peristiwa menjelang kemerdekaan, untuk pertemuan berikutnya, nah, apakah anak-anak ingin belajar dengan cara yang sama atau ada cara yang berbeda? Mas Arya, dari tadi diam aja, coba ingin pembelajaran yang seperti apa nih? Dalam peristiwa nasional. Ide yang bagus itu Mas Arya. Ini bisa ditampilkan ketika nanti anak-anak memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Oke, luar biasa sekali. Sekarang untuk mengapresiasi pembelajaran kita keseluruhan dari awal sampai akhir, kita berikan tepuk gong untuk diri kita sendiri. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, wow, wow, keren. Wow, keren, wow, wow, keren. Oke, ulang lagi. Nanti tugasnya dikumpulkan, ya. Laptop dan alat perangkat elektronik lainnya diberesi. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, Bu Muti ingin berpantun karena tadi di awal Bu Muti awali dengan pantun. Tolong dicakepin ya. Oke, sungguh senang hari Bu Muti. Anak-anak belajar yang bersemangat. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga memberi manfaat. Oke. Mulai berdoa di jam sih. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar hari ini karena pakai game. Selain itu, bisa tahu sejarah dan nilai perjuangan. Saya, wakili guru kelas 6 di Kapanewon Pagem, telah menerapkan inovasi pembelajaran yang dibuat oleh teman kami, khususnya untuk mata pelajaran IPAS. Sebelumnya kami sangat mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menerapkan inovasi yang dibuat oleh teman kami tersebut. Dari inovasi yang sudah kami terapkan ini, kami merasa terbantu dan pastinya berdampak sangat baik untuk pembelajaran kami di kelas dan juga untuk anak-anak. Kesan yang kami dapatkan dari anak-anak bahwa anak-anak merasa senang. Selain senang karena belajar sambil bermain, mereka juga dapat merasakan, mereka dapat melihat nilai-nilai perjuangan pahlawan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya dengan inovasi ini, anak-anak pasti tidak akan bosan dan senang belajar sejarah. Pesan kami untuk teman kami, jangan bosan untuk membuat inovasi. Kami tunggu untuk pembuatan inovasi selanjutnya. Terima kasih. Guru inovatif, Murid berkah.